yang akhirnya menjadi who am I Anda. Lihat pentingnya Anda mengenal who am I. Sebelum saya rapikan ya, yuk kita lihat. Ini mana tadi? Mas, dibuka dong mas. Buka, lihat. Tonton, perhatikan. Ada desktop. Nggak usah ganggu itu, desktop aja langsung tarik. Desktop itu kumpulan file-file tadi loh. Kalau ini kan slide utama, yang paling bawah. Ini, ya. Pak Gito di mana ya? Mas, Pak Gito pastikan mas. Ini beliau harus tahu ini. Lihat ujung-ujungnya kita kan nanti kan mau eksekusi kan, betul nggak? Jangan sampai kita ini orang yang menjadi kuatul konsep ya. Pintar merancang strategi tapi lemah dalam eksekusi ya. Jangan sampai kita menjadi master to do list tapi tidak ada satupun yang dikerjakan. Paham? Ujung-ujungnya bahwa kita adalah menjadi eksekutor hebat. Betul? Nah teman-teman, eksekutor hebat itu apa? Bahwa dia mampu mengeksekusi dengan premium. Syaratnya cuma dua, no reward, no defect. Jadi langsung jadi, tidak meninggalkan pekerjaan yang sampah itu apa ya? Gagal, dan tidak diulang-ulang. Coba Anda rasakan dan Anda perhatikan berapa pekerjaan kita yang diulang-ulang lagi, dikerjakan lagi ya, dan gagal. Kalau dalam dunia pendidikan, kalau Anda sebagai seorang pendidik, apa yang dibilang defect itu apa? Jangan sampai tidak naik kelas ya, terlalu jauh itu. Apa Anda yang merasa? Defect itu teman-teman, kalau di kuliner, pantatnya martabak gosong, itu defect, ngerti? Nah kalau Anda apa pendidik? Karakter anak bobrok, karakter anak yang rusak. Oh itu kan dalam waktu long term yang panjang, yang sederhana saja lah. Ulangan di bawah KKM nilainya. Ulangan? Di bawah KKM nilainya. Nah, KKM itu katakan 6 misalnya, standar 70 ya. Oke, anak gagal untuk bisa achieve di angka 70. Kalau Anda tahu defect, hebatnya lagi, maka Anda bisa merancang strategi pencegahannya. 10 cara supaya anak tidak mendapatkan nilai di bawah KKM. Pengayaan. Bisa dikerjakan. Oh, pengayaan itu. Mukanya diayak. Ingat causal action. Apa maksudmu itu pengayaan? Tambahan pelajaran. Tuh, yang ngomong kayak gitu loh. Iya. Les, diberikan les. Saya satu dulu. Satu, pengayaan itu maksudnya apa? Diberikan pelajaran tambahan, Bi. Pelajaran tambahan. Iya. 7 cara memberikan pelajaran tambahan akhirnya berdampak kepada mereka. 1. Kita kenali dulu dia kesulitannya di mana si anak ini. Misalkan materi apa? Misalkan bab 1 nih, Bi, yang dibahas apa gitu misalnya. Iya, apa misalnya? Misalkan bahas tentang present continuous. Nah, dia Oke. kesulitannya dia nggak bisa membuat kalimat menggunakan present continuous. Kenapa? Maksudnya analisa dulu. Iya, menganalisa dulu kesulitannya di mana, baru kita kasih solusi yang membuat. Oh, berarti melakukan analisa dulu. Iya, analisa dulu. Iya. Oke, 5 analisa penting yang perlu kita lakukan supaya anak jadi paham. Memberi soal dari yang mudah ke yang susah. 7 cara membuat soal yang mudah ke yang sulit. 7 cara. Berhenti kan? Kita nggak deep, kita nggak dalam. Ya, maka sesungguhnya kegagalan itu sudah kebaca teman-teman dari awal. Anda perhatikan, Anda rasakan saja. Wah ini kayaknya nggak perform ini kayaknya Anda sebenarnya merasakan itu. Ya, lihat. Kita itu akan bisa mengeksekusi segala sesuatu dengan premium itu jika syarat 2-nya ketemu. Yang pertama, organisasinya itu kudu organisasi yang bertumbuh katakanlah. Organisasi yang terus belajar.
Cirinya 6 dan tidak terhindar dari ini 7 kegagalan di dalam bertumbuh ya. Tapi kita lihat dulu 6 kapabilitas untuk sebuah organisasi bertumbuh. Nomor 1, ya gede no lele, aduh, kerja apa? Dita, apa Dit maksudnya Dit? Penuhi kebutuhan konsumen. Iya, apa kebutuhan konsumen? Kualitas. Ambil nafas. Teman-teman, apa sesungguhnya Anda kerjakan? Ini syarat pertama loh ya. Sebelum Anda bicara bagaimana nomor 2 lebih menyakitkan lagi nih. Kenapa? Boro-boro di manage. Jumlah total aset kita aja nggak ngerti kok di manage. Apalagi bicara motivasi employee dan seterusnya. Nomor 1 aja nggak bisa jawab kok. Apa sih yang mau mereka itu apa? Lihat teman-teman, di dalam bisnis positioning selalu, kalau dalam pertempuran bisnis ya, dalam pertempuran, termasuk di sekolah juga, akan selalu ada 3 hal kan. Kompetitor, betul? Ya. Customer, betul? Dan company itu kita, betul? Betul. Kalau kita melihat seperti ini, apa pertempurannya, yang paling bego itu, yang paling menyakitkan di hati itu apa? Sakitnya bukan hanya di sini, termasuk di sini. Apa? Jika kompetitor lebih unggul jika kompetitor dengan mudahnya memenuhi semua kebutuhan pelanggan, tapi kita nggak bisa menyentuhnya. Di sana tuh bisa loh Bu, les itu kita tinggal milih gurunya. Di sana tuh bisa loh, kapan saja kita mau menentukan lesnya. Kok di sini kok ribet banget ya? Coba, cek enaknya dia itu. Dia butuh guru, Mbak Tinto aja. Ini kalau guru bahasa Inggris hebat datang, muncul gitu. Kita kita seleksi berkali-kali, nggak ada yang dapat. 100 orang rontok, 1 pun nggak nyisa. Ada apa ini? Nah itu ya, rasanya kok aduh gimana ya. Mereka bisa mendapatkan HPP barang murah. Jadi kalau kita dengar berapa sih mau makan kita? 15.000. Menunya apa? Kayak begini. Coba di sana itu. Harganya 13.500. Tapi sudah seperti harga 22.000. Itu gimana dapat berasnya itu ya? Itu gimana dapat dagingnya itu ya? Kita kok harga segini kok cuman tempe, terus dagingnya kecil, itu gimana ceritanya? Ngerti maksudnya? Akan ada selalu begitu teman-teman ya. Menyakitkan sekali. Yang paling bego apa? Yang paling bego apa? Tidak bertindak. Kok watuk kabeh sih? Saya tahu supaya saya tidak nanya kamu. Begitu saya berdekat, tak tunggu batukmu baru tak tanya kamu. Semua cara kamu pakai. Apa yang paling bego? Oglis. Iki lho droken. Di dalam kondisi yang seperti ini apa yang paling bego? Pak Gito kesini Pak Gito. Di sini aja biar lebih dekat. Company tidak mau memperbaiki. Iki loh. Dalam 3 faktor iki loh, apa yang paling bego? Tadi yang paling menyakitkan sudah tahu kan? Kalau kompetitor itu dengan mudahnya melayani semua permintaan mereka, sementara kita, gimana cara mereka itu ya? Terus pokoknya apa yang diminta pelanggan bisa dipenuhi. Nah sekarang apa yang paling bego? Iya, apa yang paling bego dalam 3 circle ini? Kita
dan kompetitor berantem, terus pelanggannya bilang gini, Anda ngapain itu? Ngapain Anda saling banting harga? Wong saya butuh layanan lebih cepat kok. Ngerti? Itu teman-teman berbahayanya melakukan strategi yang kita terpancing dengan kompetitor kita, sementara itu bukan menjadi kebutuhan. Konyol jadinya, ya konyol. Udah HPP-nya segini diturunkan lagi, diskon lagi. Maka saya bilang, kok bisa ada sekolah yang mendiskon? Dari mana ngitungnya? Masih ada di sini. Berapa total masuk overall biayanya? Masih ada. Siapa bagian ngurusi siswa baru? Enggak ada semua. Mas, pura-pura, oh, bukan saya. Nggak ngerti saya siswa baru itu kayak apa. Siapa? Mana? Ajeng. Kamu kok diam aja dari tadi, Jeng? Jeng, terima telepon saya. Assalamualaikum. Pura-pura begini loh. Sudah telepon begini kamu, waalaikumsalam. Siapa sih telepon malam-malam begini? Assalamualaikum. Dengan siapa, Bu? Hah? Oh, Miss Ajeng ya. Bun, sampai berapa harga untuk SD kalau masuk ke situ? 16,5. Bayu, 2 pepaya ditambah 2 nanas sama dengan 2 paya ditambah wis mikir 725. 2 pepaya ditambah 2 nanas 4 buah. Kalau saya tak pindah ke gudang dia. 2 nanas ditambah 2 berapa Bu Nana? Bu In? Betul kan? Kok bisa dia 4 buah? Nah, kan? Protes apa kamu? Protes apa kamu? Lihat, perhatikan. Itu yang saya bilang. Kok bisa ada di jumlah angkanya? Uang gedung lari ke pembangunan, diurus yayasan. Betul? Iya. SPP lari ke guru. Iya. Hei, kok kan sih mantu? Enggak Bu, kan kayaknya SPP-nya ke minimarket. Iya. Enggak bener enggak ini kok diem Anda? Udah tahu, tak kasih tahu sekarang. Tak kasih tahu sekarang ya. Supaya tahu kok bisa Anda menjumlah itu di mana ceritanya. Karena apa? Fungsi dan kepemilikannya berbeda. Ngerti? Uang gedung itu teman-teman sudah pasti lari ke yayasan yang urus dan itu jadi building ya. Tiap tahun bahkan 6 bulan sekali yayasan itu pusing. Kenapa? Karena biasanya kerjasama dengan toko material bayarnya itu 6 bulan sekali. Ngutang dia bilang, Pak bangunkan dulu sekolah saya Pak, tempatnya di sini nggak pindah kok ya. Nanti setiap 6 bulan sekali bayar uang gedung itu dibayarkan ke sana semuanya. Ngerti nggak maksudnya? Wis ya. SPP itu adalah yang sebenarnya untuk membayar semua operasional. Makanya kalau ada orang tua ngomong, Pak SPP-nya aku bisa didiskon enggak? Anda ngomong sendiri sama guru, karena itu menyangkut keringat kuningnya dia. Saya tidak mau diazab di akhirat nanti hanya gara-gara mengurangi keringat kuningnya dia. Kalau dia ACC approval, saya kasih. Kalau enggak berani saya. Ngerti? Uang makan untuk makan siswa, betul? Bukan uang makan untuk makan guru, ngerti? Tapi di dalam akotnya sekolah yang saya pakai, saya kerja sama mereka, syaratnya 5 yang kita mau tekan kontrak dengan orang kantin. 1, dia bisa melisting 3 bulan menunya. Jadi nggak Senin ketemu iku maneh, Selasa ketemu itu maneh. Ngerti? Yang kedua, mereka tiap hari pokoknya fresh makanan. Kami tidak menerima makanan yang dimasukkan di Tupperware walaupun mahal itu. Makan itu fresh karena di dapur masak. Yang ketiga, kebutuhan-kebutuhan yang lain-lainnya kita yang belanja, tapi kebutuhan-kebutuhan kayak sayur yang perlu-perlu dia yang bawa. Tukang masaknya datang
telanjang ke tempat kita. Artinya apa? Nggak bawa ketengan, nggak bawa apa-apa. Karena pulangnya juga harus diperiksa dia. Masaknya nggak boleh pakai MSG. Dan yang paling terakhir adalah Anda dengan budget segitu, pokoknya saya minta menu standarnya benar seperti yang saya minta, 15.000 sekali makan, dan mampu memberikan porsi kepada guru-guru kami dengan standar makan yang benar. Kalau Anda sepakat, aku approve 3 bulan. Ngerti nggak? Artinya uang makan itu memang masuk ke anak-anak. Ngerti nggak? Terus ya. Uang seragam. Ada uang seragam? Ada kan? Larinya kemana? Seragam anak-anak. Makanya kalau ada wali murid yang dia memberikan uang seragam separuh, saya kasih seragam yang tanpa lengan. Loh, siapa mau nutupin? Siapa mau nutupin? Kita ini sekolah sudah terlalu baik. Kayak kaya aja kita, kayak punya uang banyak aja, nutupin seragam, nutupin ini. Yang terakhir, uang kegiatan setahun. Untuk apa? Kegiatan anak-anak kan? Field trip dan segala macamnya, betul nggak? Untuk kegiatan mereka setahun. Makanya kalau mereka acara-acara penting, terus mereka bayarnya cuma separuh, kita ke Ancol, pulangnya tidak kita ajak. Lu anak saya kemana? Oh, kamu bayarnya separuh, anakmu di sana tuh. Jemputan sendiri tuh. Loh, kalau kita mau fair loh. Itu saja kita masih harus nombokin SPP yang telat. Iya. Bayu, dengan posisi seperti ini kamu bisa menjumlah uang masuk itu berapa? Ya. Ngerti? Mana ada cerita uang sekolah masuk itu dijumlah? Setelah dijumlah ketemunya berapa? Ajeng 16 juta. Itu pun Bapak kita kasih 20% spesial. Kalau Bapak bot nanti 30% ya. Kalau nanti Bapak lagi 40% ya. Kalau nanti Bapak lagi lebih maju lagi, insya Allah hanya bayar 10%, saya tambahin 1 guru. Boleh bawa Bapak ke rumah, pajang depan rumah. Itu yang saya bilang teman-teman, gila nggak kita? Kita banting-bantingan kayak gitu, kita murah-murahin seperti itu. Ternyata kompetitor, customer kita bukan itu yang diminta. Tapi keramahanmu, layananmu, kecepatanmu, akurasimu, nah itu loh. Ya, makanya sekali lagi perhatikan teman-teman, pastikan opo permintaannya customer iku. Ya, saya hanya spill saja. Menyampaikan ke teman-teman bahwa kalau kita mau sebuah eksekusi, kalau kita mau melakukan sebuah mengambil eksekusi itu lebih kepada bagaimana semua program-program itu kita kerjakan. Nah syaratnya itu organisasinya kudu bener. Salah satunya organisasinya adalah kita ngerti apa yang dimau pelanggan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua syaratnya adalah, nah ini drivernya, leadernya kudu opo? Ke bawah. Hei kerja ke bawah, nah tuh kan pertama kali yang ditanya sebelum kita bicara TX leader, 10X leader adalah tuh kita membahas ini teman-teman, nanti bisa sampai sehari 1,5 hanya untuk menjawab ini loh, karena ini syarat utama untuk Anda bisa eksekusi. Ngerti maksudnya? Makanya kita perlu fokus untuk menyelesaikan HMI kita. Ya, belum selesai, sedikit lagi saya akan selesaikan. Ya, ngerti kegunaannya ya. Yang pertama, yang kedua, teman-teman, sesungguhnya kita itu sedang membangun super balancing. Apa itu? Super balancing. Apa itu super balancing? Keseimbangan, tawazunitas. Itu yang kita sering sebut dengan al-insanul kamil, ya kan? Kita kepingin menjadi pribadi-pribadi yang sempurna ya, seperti yang Rasulullah. Nah, ini yang sedang kita bangun. Super balancing itu apa? Yang kita bangun adalah kita membangun total person kita. Kita membangun total leader kita, dan kita akan membangun total life kita. Ya, arahnya ke sana. Nah, total person itu kayak apa? Yuk, folder.
folder. Ya, basic yang pertama ya teman-teman, basic yang pertama ya. Nah, terus naik, turun. Ini nih, buka. Lihat, ini total person. Maka pertanyaannya sama selalu. Jadi kamu siapa? Who am I? Ya, menjawab ini lagi. Sebelum kita membangun keseimbangan, super balancing itu pertama kali kita akan membangun diri kita. Diri kita itu sebelum membangun yang lainnya ditanyakan dulu. Jadi kamu tuh siapa? Ngerti? Ini lagi pertanyaannya. Ngerti nggak? Ada banyak hal terkait dengan who am I yang perlu kita selesaikan supaya bisa menjawab banyak hal untuk di pertumbuhan kita. Paham sampai di sini? Paham? Terus ya? Nah, nanti ke sini. Terus berujung di total life. Anda mau tahu total life itu seperti apa? Ajeng mau? Yuk, total life kita lihat. Selalu teman-teman, kalau Abi mau menyampaikan itu, selalu bicaranya starting from the end. Ujung-ujungnya mesti akan ke sana. Oh, berarti ujungnya ke sana. Ya, ingat pertanyaan tadi? Pertanyaan pertama yang kita pending, kita akan jawab besok ya. Apa itu tadi? Your life? Nah, oke. Hidupmu adalah pesan untuk siapa? Kita pending. Kita akan jawab besok. Transformasi itu apa? Kita pending lagi ya. Terus bicara mentality juga, ya kan? Bahwa culture itu turun dari mentalitas owner dan leadernya melalui kebiasaan dan contoh. Pertanyaannya lagi, keteladanan, contoh apa dan kebiasaan apa yang mau kita turunkan? Kita pending lagi ya. Banyak hal yang kita pending. Jangan-jangan di kehidupan sesungguhnya begitu kita teman-teman. Iya, akhirnya banyak masalah yang tidak tuntas. Ya, oke ya, itu ya. Mau tahu total life seperti apa? Oke, yuk buka total life. Pokoknya semakin banyak pekerjaan untuk operator, dan ngantuk dia. Terus ke atas. Nah, ini nih. Iki lho. Nah, ini, buka. Ayo, baca. Akmal. Gede no ini, gede no, besar kan, ya. Yuk, Akmal, sekarang kita bicara personality ya, bicara personal. Harapan kita itu adalah bahwa kita akan Sehat. Duh, kok sehat? Mana sehat? Makin sehat. Makin sehat, oh, sehat. Makin sehat. Melek, mana matamu? Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Lihat, nomor 1 apa? Burembi itu makin sehat. Tulisannya sehat, tapi dia sakit, makin sehat. Nomor 1 apa? Makin sehat. Kita kepingin teman-teman di usia perjalanan kita menua, menguat. Bukan menua, menguap. Iya kan? Lihat teman-teman kita, usianya masih seperti itu, tapi lihat badannya, lihat kondisi fisiknya. Sampai dia tidak berani general check up. Kenapa? Karena penyakit tok isinya. Ya, betul nggak? Ingat teman-teman, sesungguhnya siapapun kita sedang menunggu 2 hal penting. Yang pertama, kita ini mau mendapat amanah apa? Ya. Yang kedua, lembaga kita ini mau jadi apa? Itu sudah kita tunggu bertahun-tahun teman-teman. Kalau Anda tidak punya tujuan yang jelas dan tidak punya goal yang clear, sesungguhnya Anda hanya menunggu tambahan usia, dan sesungguhnya Anda menunggu tambahnya uban setiap hari. Pastikan teman-teman, kalau kita semakin tua itu semakin sehat, tidak sebaliknya. Ya, nah, gimana caranya? Nanti saya jelaskan caranya. Tapi Anda perlu tahu endingnya. Oh, kita akan begitu. Iya, lihat Mahathir Muhammad, Anwar Ibrahim, di usia yang 92 tahun masih bisa memimpin negara. Anda pikirkan gimana nyiapkan pidato politik ya, gimana nyiapkan menunya, gimana lihat aktivitasnya, gimana terima tamu. Kita tamu 2 orang saja langsung masuk angin besoknya ya. Anda mengerjakan, Anda semua ini seharian mengerjakan tentang Anda loh.
mengerjakan tentang Anda loh, bukan mengerjakan tentang organisasi. Kalau Anda masih pusing, terlalu Anda menyelesaikan urusanmu saja, Anda masih pusing. Rungokno, buka-buka iku, takoi, lihat makin sehat. Terus kedua, ya harusnya makin bahagia kita. Tambah jabatan, kok tambah gersang hidup ini. Ya, hati-hati. Lihat. Makin dikenal, makin kita akan belajar juga teman-teman. Betul memang kita tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Tapi kita bisa diterima oleh semua orang. Gimana caranya? Ada caranya. Makanya harus selesaikan semua ini dulu. Kalau enggak bisa. Karena menyelesaikan ini semuanya akan menjawab banyak hal. Pertama pulpen, kedua buku yang jatuh, ketiga terakhir orangnya duduk. Kita tunggu saja nanti. Kalau orang sudah megang pulpen tidak kuat, itu sudah parah. Buku tidak kuat, terakhirnya badan tidak kuat. Kita tunggu saja nanti handphone mana yang jatuh, meledak. Cekel yang kuat yuk. Lihat. Yang keras. Oh, maksud saya makin cantik atau ganteng? Ganteng. Ya. Pak Hari itu semakin usia kok semakin glowing, semakin wah, kenapa? Loh, ada uangnya. Kalau Anda tidak ada uangnya, semakin tua semakin kewut. Lalu semakin apa? Kewut semrawut. Nah, pokoknya singkatan-singkatan pinter dia kondang. Pokoknya pinter dia. Ya? Betul nggak? Semakin tua semakin tidak karu-karuan kalau Anda punya uang Anda. Tapi kalau punya uang, titip puspa itu 90 tahun atau 83 tahun dia masih kayak gadis. Kita ini yang gadis udah kayak 90 tahun ya. Apalagi yang ketawanya keras itu. Terus Makin dirasakan keberadaannya. mau tidak dirasakan keberadaannya gimana? Setiap mau berangkat, Pak Firman itu masih mampir ke dapur, dibuka ini. Ada nggak makanan yang bisa saya bawa untuk saya kasihkan ke satpam, ke ini? Nah ini bawa. Mi, dimakan enggak? Udah bawa aja. Mubazir, bawa. Ke kantor siap itu. Gimana Pak Sigit, sehat? Sehat Pak. Untuk makan-makannya, nih. Begitu Pak Firman enggak masuk, bingung satpamnya. Kemana itu sinter kelas 1 itu? Nggak makan hari ini. Baik, pikirannya ngono. Ya, semakin abundant, keberlimpahan. Ya, itu secara personal teman-teman. Menarik sekali Anda itu. Ya, ya. Terus lanjut. Sekarang bicara di karier dan professional develop. Ayo Syahid Ojo. Makin ahli. Bu Ayu berapa tahun jadi guru? Habis di pondok apa ke 9 tahun. Berapa ya? 9 tahun atau 10 tahun ya? Oh, atau 7 tahun ya. Semakin dikecilkan semakin bagus. Berapa tahun? Keahlian apa yang sudah ada pada Anda? Wah. Lihat Bu Yayu ngajarnya, Masya Allah. Materi-materinya powerful, singkat, keren, padat. Ternyata Bu Yayu memahami betul bahwa simplify is power. Ucuk materi titik dicoba jelas panjang-panjang sampai koyo orang pinter padahal orang goblok itu kan. Orang pinter itu materi berat diringkes sampai muridnya cuma bilang, oh orang Jakarta gitu doang. Nah itu loh. Ya apa murid sampai kayak gitu ya. Materi berat sampai mereka bilang, oh gitu doang. Gimana jadi guru yang kayak gitu? Pasti dia makin ahli, makin memahami, makin membuat resume, makin membuat begini. Selalu bicara memudahkan. Jangan sebaliknya. Masalah yang simpel Anda ruwet-ruwetkan seperti Anda profesional, padahal enggak. Ya? Jadi gimana kita buat seperti itu? Makin ahli, kelihatan nggak?
di dalam prosesnya, di dalam risetnya Anda. Dit, berapa tahun kamu di sini? Di sini 15. Hah? Di sini What? 15 tahun di Cordova. 15 tahun? Masya Allah. Siapa seangkatanmu yang masih ada? Yang masih hidup seangkatanmu siapa? 15 tahun. Mr. Fikri. Pak Kondang paling lama. Oh pantes kelihatan dia. Saya mau ngomong nggak berani tapi. Ini kayaknya sudah 21 tahun di Cordova ya? Iya. Jangan-jangan beliau ini heritage. Prasasti yang memang dipertahankan. Kayaknya patungnya cocok sama bersandar sama Kolonel Sanders. Cordova. Terima kasih. Apa pengalaman, apa hasil karya 15 tahun? Tanya sebelah sama Rica, apa ya? Hasil karya saya Iki loh, kamu semakin ahli apa, Dita? yang udah saya buat aja ya. Bus, akrab mus. Saya udah membuat 12 drama musikal. Dan itu tayang di Spanyol? Tidak tayang di Cordova. Tayang di YouTube. Hanya kodok-kodok yang melihat. Buat dong satu masterpiece yang itu menjadi kenangan indah buat kamu. Ya? Jangan hanya puas menjadi pemain kandang lah. Dunia ini luas teman-teman. Dan anda dipersiapkan betul-betul untuk alam semesta, bukan untuk Cordova. Ya? Mainnya kurang jauh. Kalau orang Jawa kan itu, dole ini kurang adoh, mainnya kurang jauh. Ngombe ini, kopi ini kurang pahit. Nah itu, kopinya kurang pahit. Ya? Mulio sing suwe, lek perlu gak usah mulih. Ayo. Pulang yang malam. Falsafahnya begitu. Apa? Anda kan harus menghitung ini. Apa portofolio yang layak untuk dijadikan sebuah cerita. Anda harus memahami teman-teman. Apa sih kehidupan itu? Nah, kemarin kita sudah bahas di sosmed kan. Kehidupan itu hanya bukan bercerita tentang bagaimana kita menuju kepada titik tertentu. Tapi kehidupan itu adalah bagaimana kita memberikan sebuah cerita di dalam kehidupan kita itu. Kalau kamu mau masuk surga hanya jadi marbot, pasti masuk surga. Tapi nggak asik ceritanya, bro. Iya. Iya. Nah, hidup itu memberikan makna, memberikan jalan cerita kehidupanmu itu. Maka apa kamu? Keahlianmu apa? Makin produktif. Berapa karya tulis yang sudah dibuat? Berapa LKS? Berapa buku? Ini siapa sih kita jawab? Loh iya enggak, ini kan harusnya dipertimbangkan kan ya. Harus ada target. Setiap tahun mau apa, tahun ini mau apa. Dan kalau enggak bertumbuh kita. Ya Anda hanya menunggu tua saja di sini ya. Ya. Hanya menunggu menambah uban kita di sini. Jangan dong. Ya. Yang lain-lainnya ya. Sebelah geser. Yang paling kritikal. Hei, kerja. Nah, ini sekarang family. Ya. Family. Pak Nasrul. Makin banyak teman. Tidak mudah, teman-teman. Lihat begitu karir Anda naik, semakin banyak teman Anda. Ya. Terus Makin banyak waktu bersama keluarga. sejak kepala sekolah kemarin dia lupa kapan dia itu minum teh berdua dengan istrinya di teras rumah depan halamannya. Sampai rasanya teh lupa ya. Hati-hati teman-teman. Tidak mudah mengendalikan ini. Bagaimana Anda jabatannya semakin tinggi, tapi Anda punya waktu yang keluarga cukup. Tidak mudah saya bilang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Ya, itu yang saya bilang. Kalau sudah selesai pulang ya.
Ingat teman-teman, Anda hanya dibayar dengan jam tertentu, tidak lebih. Iya, betul. Dan ingat, home sweet home, bukan school sweet school. Karena banyak fenomena kepala sekolah, para pimpinan yang mendapatkan fasilitas yang luar biasa di sekolah, lebih suka di sekolah daripada di rumahnya. Bukan di sini, negeri seberang sana. Terus Makin luas relasi. nah itu harusnya lead pucuk pimpinan itu teman-teman tidak hidup di belakang laptop. Karena masalah itu bukan di meja teman-teman, di lapangan. Maka nanti Anda akan mengerti tugas leader itu apa. Yang di kepalanya itu adalah bagi tugas. Yuk kita lihat. Bagaimana leader kalau urusannya dengan tim? Desktop gede mana nih? Ke bawah. Terus. Kok mencong-mencong ya? Naik ke atas, pelan-pelan Mas. Terus. Stop. Ah, ini. Lihat, perhatikan teman-teman. Apa yang ada di kepala leader? Nomor 1, Anda bukan dokter kan? Kalau dokter itu semua kerjaan dikerjakan dulu. Kalau nggak mampu kasihkan kepada spesialisnya. Kalau leader itu di kepalanya adalah bagi tugas. Sampai nggak ada kerjaan lagi buat dia. Oh ponis, wah ngoprok dari tadi kamu. Sudah tak hitung 3 kali kamu. Ya, kita lebih bangga meja kita yang paling banyak dokumen dan arsipnya. Sampai kalau mau ketemu kepala sekolahnya, mana kepala sekolahnya? Oh ada. Bagi tugas. Kalau kamu tidak bisa, saya akan turun. Leader itu tangannya bersih, kerjaan kasih ke semua. Jadi gua harap kabeh semua. Tadi kan contohnya jelas tuh. Ji, buat yel-yel. Aduh, gimana yel-yelnya? Lu orang segini banyaknya, orang tinggal ngomong kok. Nggak terbiasa teman-teman. Ya. Terus yang kedua. Sorry bro. Maaf, kembalikan lagi. Kembalikan yang tadi. Kepencet aku. Ah ya. Yang kedua apa? Tuh, targetnya gimana? Bagaimana mengunci pekerjaan ya? Dan lain-lain. Pirantinya, apalagi ini. Ngerti nggak week ini? Week session. Weekly important goal. Tidak banyak leader yang paham terkait dengan goal mana yang menjadi priority, goal mana yang paling super. Perhatikan, kalau Abi punya toko fashion, nah katakanlah toko kerudung, ini yang paling gampang lah. Tugas penting kepala toko apa? Priority. Tugas penting, maha dahsyat tugas pentingnya kepala toko apa? Sama juga nanti tugas pentingnya kepala sekolah apa? Nah itu. Sebentar, ini dulu yang paling gampang. Tugas kepala toko apa? Menjual barang. Menjual barang, bukan mencuri. Bukan mencuri barang, oke. Menjual barang, terus? Memastikan item banyak, lengkap barangnya. Ada lagi? Sesuai target penjualan. Sesuai target. Target penjualan, memenuhi target penjualan, Maksudnya? memenuhi target penjualan. Biasa dari company gitu kan ada. Oke. Tugas penting kepala toko apa? Dia perlu fokus kepada result ini. Targetnya bagaimana dia membawa pulang 9 juta ya. Itu dilakukan dengan dia buka toko, ngatur timnya, masarkan barang, menata barang, VM, bersihkan. Betul nggak? Lihat teman-teman, banyak leader itu terganggu dengan kerjaan-kerjaan ini sampai dia lupa yang ini. Paham sampai di sini? Ya? Ada banyak apa ya, putung beliung. Nah itu yang mengganggu. Akan banyak di sini, ya. Termasuk juga nanti wali kelas apa tugasnya dan seterusnya. Ya. Terus, nah itu, kembali lagi diingatkan. Apa?
Tuh, maunya dia apa? Ketemu lagi dengan ini. Ya. Yuk, kita lanjut sedikit lagi. Yang mana tadi kamu? Nah, itu loh. Lihat sampai di Oke, yuk sini. Asset development dulu. Ayo. Tamim. Siap. Loh, kocongan kok siap? Makin banyak harta. Nah, proses pertumbuhan yang paling gampang itu adalah ya semakin banyak harta, semakin banyak aset, betul nggak? Itu paling gampang, indikator paling gampang itu. Proses pertumbuhanmu apa? Alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah saya punya ini, betul nggak? Yang paling gampang dilihat. Iya. Terus? Makin banyak tabungan. Makin banyak tabungan. Menarik teman-teman. Anda pernah mendengar nggak para pegawai-pegawai di boarding yang itu berbasis pondok juga? Ya. Yang itu berbasis pondok. Pondok tapi ada sekolahnya. Boarding school. Paham? Di situ asetnya ditanggung penuh, betul? Betul? Pak Kondang, betul enggak? Kurang tahu, oke. Banyak pondok itu teman-teman yang asatidnya ditanggung penuh. Rumahnya dikasih rumah ya. Semua sarana transportasi, makannya full 3 kali, semua anaknya di SPP dan seterusnya dibayarin seterusnya. Paham? Paham? Pertanyaannya, kenapa sampai mereka itu bekerja 15 tahun di situ nggak punya aset? Kenapa? Tak manage keuangan. Tidak mengontrol pengeluaran. Ternyata teman-teman, orang mental kaya, orang kaya itu dan dia bisa mengatur finance itu bukan karena dia itu IQ-nya pinter, tapi lebih kepada bagaimana habitnya dia menjalani pola hidupnya. Paham? Logikanya, gimana ceritanya nggak punya aset dia? Logikanya, dia punya ini semua dan dia digaji loh, betul nggak? Betul nggak? Harusnya gaji ini kan betul-betul memang difungsikan untuk ini kan? Kalaupun tidak dipakai, dimasukkan di amplop-amplopnya ini gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau ini dipelihara dengan benar 17 tahun, udah jadi apa saja itu ya. Tapi mereka berpikir bahwa semua biaya hidupnya ditanggung dan take home pick yang dia pegang itu boleh untuk apapun. Di sini kita bisa menjawab teman-teman bahwa siapapun bisa kaya. Paham? Untuk saya menguatkan kepada Anda dan Anda jangan pernah menyerah. Emang guru bisa kaya? Loh, banyak yang begitu. Asal Anda tahu polanya. Paham ya? Khususnya yang masih muda-muda nih, yang belum punya beban. Kalau bebannya sudah Masya Allah. Guys ya, lihat, makin banyak investasi, makin banyak bisnis, makin banyak sumber penghasilan. Bagaimana makin banyak sumber penghasilan? Ya kalau saya seperti Pak Hari, ya udah pasti gaji yang saya terima itu sudah pasti full untuk istri misalnya. Nah, terus saya gimana? Mulai dipikirkan uang laki ya. Iya. Gimana telepon, gimana ini, gimana. Iya. Pak Hari kan mikirnya pokoknya ini kamu kelola. Terus bilang sama istrinya, ya kalau perlu dihemat-hemat lah, diuwet-uwet lah gitu ya. Istrinya bilang, kalau perlu tempenya sampai istrinya bilang, ditipiskan apa lagi kayak keripik kayak gini. Ya bukan itu yang diirit-irit. Yang penting itu ditambah lagi penghasilannya. Betul? Iya Pak. Untung istri Anda tidak bilang, gimana kalau kita tuker? Kamu yang kelola ini, aku yang kerja. Anda pusing langsung ya. Berat kepala. Ya. Gitu ya. Dampaknya macam-macam teman-teman. Ya. Terus yang terakhir, nah ini yang bukankah ini yang kita cari ya? Iya, nomor 1 apa? Sudah pasti Anda punya ya. Betul Pak Ari? Iya. Insya Allah. Udah. Terus? Ya, orang kalau banyak rumahnya kan enak. Pakai tempat saya ya.
pakai gedung saya gitu. Kalau nggak punya ya insya Allah nanti pakai punya saya gitu ya. Terus ya aset-aset terus. Nah Dita kan bisa ambil ini di karya-karyamu ya, bisa dipentaskan di mana. Dan yang terakhir, masa ini nggak dapat kita ya? Masa ini nggak dapat? Oh ini yang paling ujung ya. Nah teman-teman, di dalam membangun super balancing tadi nanti kita itu akan berharap untuk menjadi yang ya semuanya maksudnya. Pribadi yang bermanfaat itu kalau semua prosesnya kan berjalan, betul nggak? Tapi kalau sudah pertama kamu sakit, bermanfaat kamu, membebani ya, membebani, betul. Apa doa kita? Ya Allah, jangan sampai kita jadi orang tua yang menjadi beban buat anak-anak ya, betul. Terus kayak apa-apa bebani itu betul. Kita kepingin jadi orang tua itu yang mandiri nanti. Anak-anaknya mandiri semuanya, kita nggak tergantung mereka ya. Apalagi kalau kita hidup sama anak kita dan kita dibentak sama anak kita ya. Bapak ini nggak mau diatur. Nggak tahu dia ya Allah, kita besarin mereka ya. Ya, Anda harus jadi orang tua, harus punya izah dong. Hidup sendiri kita, makan sendiri kita ya. Tapi kalau tidak punya ya Anda akan hidup sama anak Anda ya. Betul. Jangan sampai kan ya. Kita harga diri sebagai orang tua. Ya, ya mudah-mudahan anak kita tidak begitulah ya. Wes, iki saya kita rampung no yang ini dulu karena kita masih punya PR seperti ini ya. Yuk kita kembali. Teman-teman, setelah Anda semua sudah punya itu, sudah Anda punya itu semuanya, ya, kamu adalah orang yang begini dan semuanya itu, terus sudah diberesi semua masalah-masalah pribadi Anda, masih muncul enggak rasa apa ya? Kadang-kadang capek, kadang-kadang nggak mood, kadang-kadang gairahnya turun. Masih sering merasakan enggak? Masih. Apalagi sudah tanggal 29. Dunia gelap. Padahal sudah lampu itu diganti 100 watt, tapi kayak 5 watt. Apalagi istri ngomong bilang, aduh, itu kayaknya stick di depan baru buka. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Segera tanggal 2 ya. Masih merasa gitu? Gamang, capek, lelah gitu ya? Masih merasa begitu? Firman? Apa tetap strangle terus? Enggak, ada kadang-kadang begitu. Padahal sudah kayak begitu modalnya ya. Kamu adalah manusia yang hebat ya. Sudah human capital kan? Tapi masih ada begitu? Manusiawi ya. Lihat teman-teman, perhatikan. Mudah-mudahan tools ini bisa membantu Anda ya. Yuk buka. Kerja. Ya, buka ini. Ada yang bisa baca ini? Ini banyak di sosmed, banyak di internet. Ada yang bisa baca ini? Ada yang bisa baca ini? Oke, Sarah? Comfort zone, feel safe and in control, lack self-confidence, fear zone, and find excuses. Semakin kamu lanjutkan, Pak Aris semakin dia dalam hatinya begini, Bu Sarah, cukup Bu Sarah, cukup Bu Sarah, cukup. Diamu itu emas. Semakin kau melanjutkan, pening kepalaku. Duh ya Allah. Bu Sarah, tidak dibaca letter luck, maksudnya itu menangkap enggak apa maksudnya, intinya. Pokoknya Pak Ari cuma tahu, Pak Ari itu hanya butuh intinya, maksudnya. Intinya apa? Maksudnya apa itu? Maksud dari gambar tersebut adalah Yes. harus berubah dari zona nyaman menuju zona ketakutan, lalu ke zona pembelajaran dan aktivitas. Oh, maksudmu begini. Kalau kita itu mau bertumbuh, Bri,
ya kita perlu geser ke kanan gitu. Ngono tok, Pak. Mek ngono tok. Kalau mau pinter, kalau mau bertumbuh, nah itu loh. Lebih ngerti saya kan? Iya. Mek ngono tok sebenarnya Pak Ari itu. Memang standar belajar kita beliau. Ya kan? Pokoknya kalau beliau senyum, ngerti saya Bi, lanjut ya. Tapi kalau sudah mulai terus kemeringet, nah ini saya harus mengerem. Lebih cepat, lebih baik. Gitu ya. Intinya kalau kita mau bertumbuh itu ke kanan, gitu. Betul? Oke, kita coba. Apakah semudah yang Sarah katakan? Buka, tulis. Silakan tuliskan 10 zona nyaman Anda. Perubahan. 10 zona nyaman Anda. Sekolah itu semuanya tidak punya pulsa. Begitu Anda jauh dari kawasan sekolah, tidak bisa dihubungin. Begitu dekat ke sekolah, semua sinyalnya penuh. WhatsApp masuk. Apa maksud Pak? Anu Pak, tidak ada sinyal alasannya, padahal nggak ada wifi. Ya Allah, generasinya hari ini. Mim, apa Mim? Rebahan saat tugas sudah selesai. Pada tugas selesai udah rebahan. Oke, terus? Terus udah disediain rumah sama orang tua. Waris. Malu. Setelah bersyukur malu. Main HP biasanya kalau malam. Ya nggak apa-apa. Kenapa lihat Abi, baca aja. Ngobrol anfaedah sama teman. Terus kadang emang saya ingin fokusnya cuma ngajar aja. Itu sih. Masih yang di sini jangan sampai keluar ya. Semua yang ditulis sama Reni jangan sampai tahu suaminya. Karena Reni lebih sayang sama temannya daripada suaminya. Anda boleh percaya boleh tidak. Semua tulisan Anda itu ada urutan pikiran Anda. Umpamanya Pak Kondang, istrinya nomor 6 dia. Apalagi yang tidak ada di situ istrinya. Istri nomor berapa Firman? Jangan keluar. Jangan. Gak percaya kamu. Elah rambut jam. Gak percaya. Anda boleh percaya boleh tidak ya. Nah ini bercandaan saja. Firman ya. Ada Obi mana? 00. Hati-hati ya. Saya cuma pesan. Pikiranmu itu adalah tulisan Anda itu pikiran Anda. Ya, pikiran Anda itu akan melahirkan aktiviti Anda. Hati-hati. Pesan saya itu ya. Yuk kita lanjut. Terus nggak usah disesali lah. Assalamualaikum, sehat Mi? Maafkan aku ya. Pokoknya teman-teman kalau ngomong jangan didengar. Ya, yuk kita lanjut. Teman-teman, silakan tulis 10 hal yang Anda khawatirkan, yang Anda takutkan, yang Anda khawatirkan, ya, yang Anda takutkan.